Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan bagaimana cara membuat antiseptik alami. Perkenalkan, nama saya Rizky Harisima dengan NIM 120 mahasiswa program studi kimia Institut Teknologi Sumatera. Saya melakukan pembuatan antiseptik karena latar belakang yang terjadi saat ini yaitu 1. Keberadaan virus. Keberadaan bakteri atau virus di lingkungan sekitar tidak kita ketahui. Keberadaan bakteri dan virus tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya karena ukurannya yang sangat kecil. Yang kedua, COVID-19. Virus corona mewabah di Indonesia sejak tahun 2019 hingga sekarang. Virus ini dapat mudah masuk ke dalam tubuh jika keadaan kita tidak bersih dan steril. Virus ini dapat menyebabkan kematian dan sudah terhitung ratusan ribu kematian yang terjadi di Indonesia. 3. Kebiasaan masyarakat Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia malas mencuci tangan dengan sabun. Setelah kegiatan, masyarakat juga tidak langsung membersihkan badan dan pakaian mereka. Yang keempat, profesi Desa Batu Liman Indah. Mayoritas profesi masyarakat Desa Batu Liman Indah adalah bertani dan berkebun. Dan setelah melakukan kegiatan bertani dan berkebun, mereka membersihkan tangan hanya dengan air tanpa sabun. Tangan yang tidak steril tersebut masih terkandung virus yang tidak kita ketahui, dan tangan tersebut digunakan langsung untuk makan sehingga virus yang berada di tangan masuk ke dalam tubuh. Virus yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit ke orang yang tidak mencuci tangan hingga steril. Solusi dari permasalahan tersebut, mengingat bahwa permasalahan tersebut sangat berbahaya karena dapat membuat seseorang sakit, bahkan mengalami kematian. Oleh sebab itu, antiseptik dijadikan solusi dalam menghambat pertumbuhan virus atau bakteri, bahkan dapat mematikannya. Antiseptik juga dapat dibuat dengan mudah dan masyarakat dapat melakukannya dalam menjaga kesehatan karena bahan yang didapatkan terdapat di sekitar kita yaitu lidah buaya, daun sirih, dan jeruk nipis. Antiseptik merupakan antibakteri yang dapat melawan secara kimiawi dan mekanis yang bertujuan untuk menghambat, membunuh, dan menurunkan kehidupan virus yang berbahaya. Antiseptik juga merupakan zat yang mengandung senyawa kimia yang berperan dalam menghambat, menghancurkan, dan membunuh jaringan hidup mikroorganisme. Alat yang digunakan dalam pembuatan antiseptik alami yaitu pisau, perasan, baskom, talenan, saringan, gelas, gelas ukur, mangkok, sendok, kompor, blender manual, wajan, dan botol spray. Bahan yang digunakan dalam pembuatan antiseptik alami yaitu air, daun sirih, jeruk nipis, dan lidah buaya. Langkah kerja dalam pembuatan antiseptik alami yaitu hal yang pertama dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, pencucian bahan yaitu jeruk nipis, daun sirih, dan lidah buaya menggunakan air. Alat pun tidak lupa untuk kita bersihkan juga. Selanjutnya, merebus air hingga mendidih. Agar lebih cepat, maka panci ditutup. Setelah mendidih, masukkan daun sirih dan direbus hingga 20 menit. Sambil menunggu rebusan daun sirih, potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Lalu jeruk tersebut diperas. Saring perasan jeruk dan ditekan hingga didapatkan volume 45 ml.
Masukkan perasan jeruk nipis yang sudah disaring ke dalam gelas. Potong lidah buaya untuk diambil bagian dalamnya. Bagian dalam lidah buaya di blender. Saring lidah buaya, lalu ditekan hingga didapatkan volume 10 ml. Setelah daun sirih direbus selama 20 menit, matikan kompor. Lalu cairan daun sirih disaring dan didapatkan volume sebanyak 45 ml. Masukkan semua cairan ke dalam botol spray dengan volume lidah buaya 10 ml, jeruk nipis 45 ml, dan daun sirih sebanyak 45 ml. Kocok botol spray hingga larutan merata hingga sempurna. Dan terakhir, antiseptik dapat disemprotkan di tangan. Daun sirih, jeruk nipis, dan lidah buaya mempunyai kandungan yang sama, yaitu mengandung senyawa fenol seperti saponin, tanin, flavonoid, dan alkaloid. Dengan mekanisme kerja yang mampu mengalami denaturasi protein, mengubah permeabilitas dan pembentukan kelat. Mekanisme tersebut bertujuan untuk menghambat dan mematikan kehidupan bakteri.